Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2023 mencapai 5,17% year on year. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,4%. Secara kuartalan, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 3,86%. Dengan capaian ini, maka PDB atas dasar harga berlaku atau ADHB mencapai 5.226,7 triliun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan sektor pendorong ekonomi terbesar adalah industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan pergudangan. Pertumbuhan industri pengolahan mencapai 4,88% yang didorong oleh industri makanan dan minuman, logam dasar, dan alat angkutan. Sektor perdagangan mencapai pertumbuhan 5,25% dengan dorongan terbesar perdagangan besar dan eceran, perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya. Sementara transportasi dan pergudangan berhasil tumbuh 15,28% meliputi angkutan udara, laut, dan rel. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2023 mencapai 137,7 miliar dolar Amerika Serikat. Pencapaian ini naik tipis 2 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan pencapaian cadangan devisa atau CADEV periode Juni 2023. Peningkatan posisi CADEV ini antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa. Posisi CADEV periode Juli 2023 setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai CADEV hingga periode Juli 2023 masih mampu mendukung ketahanan sektor eksternal. Menurut Bank Indonesia, posisi CADEV RI juga masih mumpuni untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. BI optimistis ke depannya posisi CADEV akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. Kementerian Keuangan baru saja merilis aturan baru terkait tarif bea keluar, salah satunya untuk produk hasil olahan mineral logam. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Regulasi ini juga berlaku bagi sejumlah perusahaan tambang yang baru saja mendapatkan relaksasi izin ekspor mineral selama setahun sejak 11 Juni 2023 hingga 31 Mei 2024. Setidaknya ada 5 perusahaan tambang yang diberikan relaksasi ekspor mineral hingga 31 Mei 2024. Antara lain PT Freeport Indonesia, PT Aman Mineral Nusa Tenggara, PT Aman Mineral Industri, PT Sebuku Iron Lateritic Ores, PT Kapuas Prima Coal, PT Kapuas Prima Citra, dan PT Kapuas Prima Coal, PT Kobar Lamandau Mineral. Kelima perusahaan tambang tersebut kini tengah menuntaskan pembangunan proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter. Harga minyak dunia menguat hingga menyentuh level tertinggi sejak pertengahan April 2023 pada Senin pagi. Penguatan terjadi usai produsen utama Arab Saudi dan Rusia berjanji untuk mempertahankan pasokan turun selama 1 bulan lagi untuk mendukung harga. Dilansir Reuters, harga minyak mentah Brent berjangka naik 25 sen atau 0,3% menjadi 86,49 US dollar per barrel. Penguatan juga terjadi pada harga minyak mentah West Texas Intermediate Amerika Serikat sebesar 23 sen atau 0,3% ke 83,05 US dollar per barrel. Selama beberapa pekan terakhir, sejumlah faktor mendukung harga termasuk ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat, pengurangan pasokan OPEC Plus, dan harapan stimulus yang mendorong pemulihan permintaan minyak diimportir minyak mentah utama dunia China setelah kuartal kedua yang suram. Arab Saudi pada Kamis lalu memperpanjang pemotongan produksi sukarela sebesar 1 juta barel per hari hingga akhir September. SoftBank mengajukan gugatan terhadap pendiri salah satu perusahaan portofolionya pada hari Senin. SoftBank menuduh bahwa perusahaan tersebut secara artifisial meningkatkan metrik pengguna dan memanipulasi laporan kinerja.
Perusahaan tersebut adalah startup media sosial IRL yang diluncurkan pada April 2021 lalu. Startup IRL juga merupakan salah satu aplikasi media sosial yang tumbuh paling cepat untuk generasi Z. SoftBank telah menginvestasikan sekitar 150 juta dolar Amerika Serikat ke perusahaan tersebut dengan pertimbangan biaya operasional yang tampak rendah dan keterlibatan pengguna aplikasi yang terlihat baik dan terus tumbuh. SoftBank percaya bahwa IRL memiliki 12 juta pengguna aktif bulanan, tapi ternyata angka-angka tersebut bohong. IRL diam-diam mengerumuni platformnya sendiri dengan pasukan bot dan menciptakan lapisan jejaring sosial untuk kedok menipu investor.